Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian untuk memeriksa di bawah kursinya, di bawah kolong mejanya. Jika terdapat sampah kertas, sampah permen, ataupun yang lainnya, silakan buang dulu di depan, di kotak sampah yang telah disediakan ya. Itu nak, ini nak. Baiklah, langsung saja ketua kelasnya tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekretarisnya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa, Bella? Mana suratnya? Sakit ya? Oh, Bella sakit. Bella sakit. Selain Bella, siapa lagi? Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai bank sentral. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu mengenai bank sentral? Tempat apa itu? Apakah kalian sudah pernah mengunjunginya? Ya, benar, bank sentral itu tempat kita mencetak uang, tempat mengeluarkan uang atau mengembalikan uang, di mana di bank sentral itu didaur ulang kembali, di mana uang yang terdapat sudah terlihat buruk dan uang yang sudah tidak layak pakai itu didaur ulang atau dicetak ulang untuk dijadikan uang yang lebih baik lagi dan bisa diredarkan di masyarakat. Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah menabung di bank? Pernah ya? Tentu saja di bank bukan hanya bisa kita menabung uang, tetapi kita bisa menyimpan surat-surat berharga, emas, berlian, dan lain-lain. Di bank juga kita juga dapat menabung berupa uang, berupa jika kalian ingin menaikkan haji orang tua juga bisa. Baiklah, Ibu mau mencontohkan. Misalnya pada tahun depan kalian ingin mempunyai handphone baru atau mainan baru berupa PS5. Tentu saja kalian harus mempunyai suatu planning dan suatu goals di mana di tahun depan harus mencapai kedua itu. Bagaimana caranya? Sekarang Ibu tanya, bagaimana caranya? Apakah anak-anak sudah bekerja? Tentu belum kan? Nah, salah satu caranya ialah anak-anak menabung. Kalian dikasih uang kan oleh orang tua kalian untuk jajan? Tentu saja dikasihkan. Nah, dengan uang itulah kalian bisa sisihkan satu persatu dan kalian bisa tabung agar suatu goals kalian itu dapat tercapai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai bank sentral. Yang pertama, menjelaskan pengertian bank sentral. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi dari bank sentral. Yang ketiga, menjelaskan tugas dan wewenang dari bank sentral. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari bank sentral. Bank sentral ialah lembaga keuangan yang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan melaksanakan kebijakan moneter, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the research. Baiklah, selanjutnya Ibu minta untuk mengenai tugas dan wewenang serta tujuan dan fungsi. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, satu kelompok berisi 5 orang. Harap dipilih sendiri ya. Mulai dari sekarang. Tolong dengan tertib. Baiklah, sudah membentuk kelompoknya. Baiklah, sekarang buka bukunya.
halaman 223 pada bab 6. Nah, di sini kan ada bank sentral, sistem dan alat pembayaran. Di sini pada kelompok ini Ibu minta kalian hanya mendiskusikan tugas dan wewenang serta tujuan dan fungsi dari bank sentral. Itu kenapa ribut sekali? Harap perhatikan Ibu dulu ya di depan. Baiklah, langsung saja ya. Hei, ini kenapa mengobrol? Harap perhatikan Ibu dulu ya. Baiklah, ini kenapa mengantuk? Tolong ke WC dulu untuk cuci mukanya. Baiklah, langsung saja berdiskusi. Ibu akan membimbingnya. Oh ya, di dalam berdiskusi kelompok ini bukan hanya satu orang ya yang bekerja. Di dalam satu kelompok ini ada 5 orang anggota. 5 anggota ini harus ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Bukan hanya satu orang ya yang bekerja. Ini gimana bisa? Kelompok ini. Baiklah, cukup ya untuk diskusi hari ini. Ibu minta kalian perwakilan dari satu kelompoknya untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Baiklah, yang pertama Ibu panggil dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya silakan kelompok 2. Salah satu perwakilan saja untuk menyampaikan hasil diskusi hari ini. Ya, betul. Baiklah, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini mengenai Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral didirikan oleh Bank Indonesia. Berawal dari The Javanese Bank yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 Januari 1828. Bank Indonesia berada di bawah naungan pemerintah. Di awal periodenya, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersialnya, namun terhenti dikarenakan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Indonesia juga diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu terdapat 2. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa, ialah kestabilan terhadap inflasi. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kestabilan terhadap nilai tukar negara lain, yaitu kurs. Yaitu selanjutnya fungsi dari Bank Sentral. Fungsi dari Bank Sentral ialah bertindak sebagai banker dalam sistem perbankan. Selain itu, perbankan terdapat tujuan utamanya untuk mempertahankan sistem moneter atau sistem pembayaran. Silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 225. Ibu minta kalian mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan pada minggu depan ya. Baiklah, berhubung waktu kita telah habis, pasti kalian sangat senang ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai Bank Sentral. Baiklah, tolong tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Ketua kelasnya jangan lupa dihandle teman-temannya untuk mengumpulkan tugasnya minggu depan. Ibu tunggu di kantor ya. Dikumpulkan di kantor, jangan lupa ya. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.